lisanmu, bertekad bulat bersatu di bawah kibaran Panji Ibnu. Ayo hai pelajar insan yang setia, kembangkanlah agamamu dalam negara Indonesia, tanah air yang ku cinta. Dengan berpedoman kita belajar, berjuang serta bertakwa. Kita bina wadah nusa dan bangsa untuk kejayaan masa depan. Bersatu wahai pelajar Islam Jaya, tunaikanlah kewajiban yang mulia. Ayo maju, pantang mundur, dengan rahmat Tuhan kita perjuangkan. Ayo maju, pantang mundur, pasti tercapai adil makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang pertama adalah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan hidayahnya sehingga hari ini kita dapat berjumpa dalam acara MPLS pada hari kedua. Anak-anakku semua yang saya banggakan, mungkin MPLS kali ini atau yang ke tahun kedua ini berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin. Kalau tahun-tahun kemarin kita bisa langsung tatap muka, kalau sekarang kita dengan cara daring atau mungkin luring. Pada sesi pagi ini, di mana materi MPLS ini adalah materi tentang tata tertib dan sanksi siswa MTS Ma'arif NU Harjo. Di mana tata tertib itu nanti ada 21 poin yang harus anak-anak semua laksanakan dan dikerjakan sesuai dengan tata tertib dan sanksi yang berlaku. Adapun tata tertib siswa, yang pertama, siswa datang ke sekolah jam 7:15 waktu Indonesia bagian Barat, dan khusus hari Senin itu jam 7 siswa harus sudah, sebelum jam 7 sudah harus ada di sekolah. Karena apa? Pada hari Senin itu kita jam 7 sudah harus bisa melaksanakan upacara bendera, sehingga yang seharusnya, yang biasanya pada hari Senin, Selasa dan sampai hari Sabtu itu kita masuk jam 7:15. Kenapa jam 7:15? Karena
Dan seharusnya sebelum jam 7:04 harus sudah sampai di sekolah. Nanti ada apel pagi yaitu Asmaul Husna. Yang kedua, setiap pagi siswa diharuskan mengikuti apel dan doa bersama. Jadi sebelum kita pembelajaran, anak-anak semua harus apel pagi, yaitu sebelum jam 7:04. Karena jam 7:04 kita harus sudah masuk ruangan dan sudah melaksanakan KBM. Yang ketiga, setiap istirahat pertama, seluruh siswa dianjurkan melakukan sholat duha di masjid dan diwajibkan sholat duhur berjamaah dilanjutkan mendengarkan kultum. Di mana di poin ketiga ini, ketika istirahat pertama itu seluruh siswa itu diwajibkan untuk melaksanakan atau diharuskan untuk melaksanakan sholat duha. Dan nanti ketika sholat duha, silahkan nanti pas istirahat anak-anak melaksanakan dengan sendiri-sendiri. Dan nanti sholat zuhurnya berjamaah. Setelah sholat zuhur kita kultum dan kadang kita membaca sholawat berjanji dengan bergilir setiap siswa atau nanti dikelompokkan atau per anak satu persatu. Yang keempat, siswa pulang di tengah jam KBM karena kan ada kepentingan dimohon izin. Jadi ketika anak nanti pas pembelajaran KBM, ketika ada acara berarti anak harus izin ke guru piket atau wali kelas. Tidak langsung pulang. Kalau langsung pulang berarti nanti dianggap bolos. Siswa pulang setelah jam KBM berakhir sesuai dengan jadwal. Jadi nanti setelah sesuai jadwal silahkan anak-anak langsung pulang, kecuali nanti ada tambahan. Bagi siswa putri dan putra diwajibkan memakai seragam yang telah ditentukan. Senin dan Selasa itu memakai biru putih beratribut lengkap dan berpeci bagi yang putra. Untuk yang Rebo dan Kamis menggunakan identitas sekolah. Yang Sabtu, Jumat dan Sabtu seragam pramuka. Terus wajib memakai sepatu dan kaos kaki dan menggunakan kaos kaki. Yang ketujuh, diwajibkan memakai ikat pinggang hitam dan tidak berbandul besar. Jadi menggunakan ikat pinggang itu ikat pinggangnya yang tidak berbandul besar, ikat pinggang yang standar yang biasa yang kita gunakan. Tidak boleh yang bergambar-gambar atau warna-warni ikat pinggangnya juga nggak boleh. Yang kedelapan, setiap hari Jumat siswa dianjurkan infak seikhlasnya. Pada hari Jumat kita melaksanakan, yaitu siswa dianjurkan untuk infak seikhlasnya dengan kemampuan masing-masing, enggak harus berapa, enggak seikhlasnya. Jadi setiap hari Jumat. Yang kesembilan, setiap hari Jumat Kliwon seluruh siswa wajib mengikuti acara mujahadah dan ziarah kubur dengan berpakaian muslim. Nah, setiap hari Jumat Kliwon itu memang ada agenda yang diadakan oleh MTS kita, yaitu berupa ziarah kubur. Nanti setelah ziarah kubur dan juga mujahadah itu semua harus berpakaian muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ke-10, siswa kelas 8 kelas 7 wajib mengikuti ekstra pramuka dan memakai seragam pramuka lengkap. Jadi ada ekstra pramuka. Bagi siswa yang mengikuti ekstra pramuka wajib izin kepada orang tua. Bagi setiap siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler itu harus minta izin ke orang tua. Yang ke-12, dilarang membawa HP pada saat KBM dan pada saat kegiatan ekstrakurikuler. Dilarang membawa HP ini ada ketentuan-ketentuannya. Ketika KBM, pembelajaran di sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler, itu dilarang membawa HP. Tapi kadang ada juga boleh membawa HP kalau memang itu pas ada tugas dari guru untuk membuat tugas dan sebagainya dan harus membawa HP, itu nanti ada pengecualian. Yang 13, dilarang berkuku panjang dan berkutek. Jadi dilarang berkuku panjang dan berkutek atau dikasih warna.
Terus yang 14, tidak boleh memakai perhiasan berlebihan bagi siswa putri. Untuk perhiasan silahkan memakai tapi ala kadarnya, nggak boleh berlebih-lebihan. Cukup mungkin pakai cincin satu, nggak usah berlebih-lebihan. Dilarang, yang ke-15, dilarang mengecat rambut dan mencukur rambut dengan model yang tidak layak menurut sekolah. Jadi untuk mencukur rambut atau mewarnai itu anak dilarang mengecat, atau kalau sekarang dismear nggak boleh, atau bahkan mungkin mencukurnya yang tidak wajar, model-model mungkin cuma di sisakan yang tengah, atau ya yang nggak wajar. Pokoknya harus yang wajar, yang layak dan yang enak dipandang. Yang 16, tidak boleh memakai gelang, kalung, anting-anting bagi siswa putra. Jadi untuk siswa putra tidak boleh memakai anting-anting ataupun memakai gelang, ataupun juga malah kalung. Untuk 17, bagi siswa putri tidak boleh bersolek berlebihan dan membawa bedak dan alat cantikan. Jadi untuk siswa putri jangan bersolek berlebihan. Kita semua dengan ala kadarnya, nggak usah berlebihan memakai yang mencolok atau bahkan sampai alisnya dikerok dan sebagainya. 18, dilarang merokok pada saat kegiatan belajar mengajar, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, dan selama masih pakai seragam dan alma mater. Ini dilarang. Yang dilarang merokok itu ketika kalian di sekolah atau kegiatan KBM atau di luar sekolah tapi masih berkaitan kegiatan dengan sekolah, jadi tidak diperbolehkan. Atau bahkan masih memakai seragam, masih pakai seragam, baik mau berangkat sekolah atau pulang sekolah, tidak diperbolehkan untuk, atau tidak diperbolehkan merokok. Yang 19, tidak boleh mengkonsumsi miras, narkoba dan sejenisnya. Jelas ini tidak boleh, dilarang miras, narkoba dan semua yang memabukkan. 20, tidak boleh berpacaran dalam sekolah dan luar sekolah. Untuk berpacaran di sekolah ataupun di luar sekolah tidak diperbolehkan. Yang 21, bagi siswa yang berkendara harus lengkap dan harus standar. Untuk yang memakai atau membawa sepeda dari rumah, usahakan yang lengkap, maksudnya yang masih standar dari pabrik, tidak dirubah-rubah baik knalpotnya atau yang lain sebagainya. Apabila dari tata tertib dan semua yang tadi dari 1 sampai 21 itu harus dilaksanakan dan harus ditaati. Kalau tidak, itu ada beberapa sanksi. Yang pertama, peringatan bagi siswa yang tidak menaati tata tertib, nanti ada sanksi. Yang pertama dikasih peringatan, yang kedua pemanggilan siswa dan penandatangan surat pernyataan. Jadi setelah pertama dipanggil, diperingati dulu, terus kedua nanti pemanggilan siswa itu dan menandatangani surat pernyataan. Jadi ada surat pernyataan, harus janji tidak akan melanggar yang ketiga kalinya. Kalau yang ketiga nanti pemanggilan orang tua. Kalau sudah tepat pemanggilan orang tua berarti sudah sanksi yang ketiga. Untuk bentuk sanksi itu ada beberapa. Yang pertama itu ada yang membaca Al-Quran pada waktu istirahat. Jadi nanti kalau sanksinya kayak gini, kon mau Al-Quran mungkin berapa juz atau berapa ayat atau juz berapa. Terus nanti kalau masih diberi kelas khusus, jadi ada kelas khusus, di kelas KDW, jadi sendiri dikelaskan sendiri, tidak dicampur dengan teman yang lain. Kalau sudah sampai tahap yang ketiga, sanksinya itu divonis sudah. Jadi nanti sudah ada janji kalau memang melaksanakan lagi, melanggar lagi, berarti sudah di luar itu. Jadi ada vonis yang vonisnya itu berarti sudah itu yang tahap paling tinggi. Dari beberapa tata tertib itu nanti ketika kalian sudah bisa belajar bareng, kita belajar tatap muka bersama, kita bisa melaksanakan itu. Kalau sekarang kita kan masih dalam masa pandemi yaitu COVID-19 yang sudah satu tahun lebih ini belum bisa berakhir, dan kita
selalu berdoa kepada Allah semoga pandemi COVID-19 ini bisa berakhir dan kita semua bisa melaksanakan kegiatan KBM belajar mengajar, bisa seperti tahun-tahun yang dulu, bisa bertemu, bisa berjumpa dengan Bapak Ibu guru, bukan cuma lewat online tapi bisa bertatap muka langsung. Yang saya harapkan anak-anak semua di rumah tetap jaga kesehatan, jangan lupa tetap belajar, dan kita selalu berdoa kepada Allah semoga kita semua selalu diberi keselamatan dan selalu diberi kesehatan. Dan saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Yang terhormat Bapak Zainal Mukti SH selaku Kepala MTS Ma'arif NU Harjo, yang saya hormati Ibu Umu Sakinah selaku Wakak Kurikulum MTS Ma'arif NU Harjo, yang saya hormati Bapak Ahmad Abdul Kholik selaku Wakak Kesiswaan MTS Ma'arif NU Harjo, serta Bapak Ibu guru semua dan staf MTS Ma'arif NU Harjo yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan doa dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat kelimpahan rahmat hidayahnya di kesempatan MPLS kedua ini kita dapat bertatap muka walaupun secara virtual karena masih dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Tidak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi semua, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan menyampaikan materi Ibnu IPPNU. Nah, maka dari itu silahkan siswa dan siswi semuanya disimak secara baik-baik karena materi ini itu nanti akan sangat berguna ketika siswa dan siswi semuanya masuk ke dalam masyarakat, khususnya di lingkup Ibnu IPPNU. Baik, siswa dan siswi semuanya, sebelum kita ke ranah Ibnu dan IPPNU lebih lanjut, Ibnu dan IPPNU itu merupakan singkatan dulu. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama itu Ibnu. Yang selanjutnya IPPNU. IPPNU itu merupakan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Nah, seperti apa Ibnu dan IPPNU itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sebelum itu kita akan menyampaikan panggilan. Nah, ketika di Ibnu maupun di IPPNU. Nah, ketika kita manggil Mas ataupun untuk yang putra di Ibnu itu panggilannya rekan. Berbeda ketika yang putri ataupun cewek itu panggilannya rekanita. Nah, di Ibnu maupun IPPNU panggilannya seperti itu, rekan ataupun rekanita. Oke, baik. Rekan dan rekanita semua, siswa dan siswi semua MTS Ma'arif NU Harjo yang hari kedua ini mengikuti MPLS secara virtual maupun daring, kita akan membahas terkait dengan apa itu Ibnu dan IPPNU. Oke, rekan dan rekanita semua, yang pertama kita akan membahas terkait dengan visi dulu. Visi dari Ibnu dulu. Nah, visi terwujudnya pelajar-pelajar bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala
berakhlakul karimah, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap tatanan masyarakat yang berkeadilan demokratis atas dasar ajaran Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi sudah jelas divisi Ibnunya itu tidak hanya mengedepankan agama, tetapi juga di ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti itu. Sama ketika rekan dan rekanita semua, siswa dan siswi semua masuk ke dalam MTS ini, tidak hanya yang didalami itu ilmu umum saja, tetapi siswa dan siswi semuanya itu juga bisa memperdalam lebih dalam lagi terkait agama. Itu nilai plusnya ketika siswa dan siswi semuanya masuk ke dalam lembaga pendidikan berbasis ma'arif. Oke, itu visi dari Ibnu. Yang selanjutnya, siswa dan siswi semuanya, misi dari Ibnu sendiri. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Ibnu mempunyai visi melakukan pembinaan pemberdayaan pelajar. Yang dimaksud pelajar di sini itu tidak hanya siswa saja, tetapi Ibnu juga memegang santri. Jadi antara siswa dan santri itu dipegang oleh Ibnu. Kemudian serta mempengaruhi kebijakan-kebijakan pihak-pihak yang terkait dengan pembinaan dan pemberdayaan pelajar tersebut. Jadi di dalam misinya Ibnu itu tidak hanya berfokus pada siswa saja, tetapi Ibnu juga berfokus kepada santri. Jadi ada keseimbangan antara siswa umum dengan santri. Jadi Indonesia itu akan lebih maju bila mana majunya tidak hanya di ilmu teknologi saja, tetapi juga di akhlak ataupun akidah. Karena ketika orang hanya pintar saja tetapi akidahnya kurang, itu percuma karena tidak punya sopan santun. Seperti itu ya rekan dan rekanita semua ataupun siswa dan siswi semuanya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke visi dari IPPNU. Nah, visi dari IPPNU itu terbentuknya kesempurnaan pelajar putri Indonesia yang bertakwa, berakhlakul karimah, berilmu dan berwawasan kebangsaan. Hampir sama dengan yang pelajar, karena hampir sama dengan yang IPPNU. Kenapa? Karena visinya IPPNU itu juga hampir sama dengan visinya Ibnu, karena mereka akan berjalan bersamaan untuk membangun pelajar-pelajar Indonesia, khususnya tingkatan dari umur 13 tahun sampai dengan 27 tahun itu menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya pintar di bidang sains ataupun teknologi, tetapi diharapkan siswa dan siswi semuanya itu bisa akidahnya juga dijunjung, ilmu agamanya itu bisa dijunjung, seperti itu. Itu visi dari IPPNU. Kemudian misi dari IPPNU yang pertama, membangun kader NU yang berkualitas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengembangkan wacana dan kualitas sumber daya kader yang tercipta kesetaraan gender. Jadi di dalam masyarakat kita antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki itu masih terjadinya kesetaraan gender. Misalnya mencuci itu harus perempuan, padahal tidak. Mencuci itu bisa juga laki-laki. Itu yang namanya kesetaraan gender. Bekerja, ketika bekerja itu juga tidak hanya laki-laki, tetapi perempuan juga bisa. Menjadi seorang pemimpin pun juga bisa. Seperti mantan presiden kita Megawati Soekarno Putri. Tidak hanya laki-laki saja yang bisa menjadi pemimpin negara, tetapi perempuan itu juga bisa menjadi seorang pemimpin negara. Nah, seperti itu. Jadi adanya kesetaraan gender. Yang selanjutnya, rekan dan rekanita semua. Sekarang kita akan
membahas terkait dengan tahun berdirinya IPNU maupun IPPNU. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan tahun berdirinya IPNU dulu. Nah, IPNU itu didirikan pada tahun 24 Februari 1954 ataupun Jawanya 20 Jumadil Akhir 1373 Hijriah, tepatnya di Semarang. Itu tahun lahir IPNU dan juga didirikannya IPNU pertama kali, tepatnya di Semarang. Yang mendirikan pertama kali, yang menggagas merupakan Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Tholhah Mansur. Itu merupakan pendiri sekaligus ketua IPNU yang pertama, seperti itu. Yang selanjutnya, rekan dan rekanita semua, setelah didirikan IPNU pada tahun tersebut, sekarang kita akan membahas terkait dengan didirikannya IPPNU. Berbeda 1 tahun dengan IPNU, maaf. IPPNU itu didirikan pada tanggal 2 Maret 1955 atau 8 Rajab 1374 Hijriah. Nah, tepatnya di Surakarta ataupun Solo. Pendirinya Nyai Umroh Maftuhoh. Nah, itu merupakan tahun didirikannya IPPNU, tepatnya di Surakarta, di Solo. Baik, rekan dan rekanita semuanya, kita akan melanjutkan ke akidah dari IPNU dan IPPNU. Jangan sampai akidah kita dibelokkan secara tidak sadar. Sekarang banyak ormas-ormas ataupun organisasi masyarakat itu yang menggebu-gebu untuk menjadikan negara khilafah. Padahal tidak seharusnya seperti itu. Negara Indonesia itu sudah ditetapkan oleh para ulama dulu dan oleh para pejuang-pejuang zaman dahulu. Negara kita berbentuk republik. Tidak boleh kita ganti menjadi negara khilafah ataupun yang lain sebagainya. Seperti itu rekan dan rekan kita semua. Nah, makanya akidah kita di dalam IPNU IPPNU kita memegang 4 akidah ataupun 4 panutannya. Bukan 4 akidah. Akidahnya ahli sunnah wal jamaah, tetapi kita bisa memilih imam ataupun bisa memilih salah satu madhab yang akan kita ikuti. Ada 4 madhab. Yang pertama yaitu Hanafi, yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang keempat Hambali. Tapi rata-rata kita memilih dari madhab yang Syafi'i, seperti itu. Tidak boleh kok kita misal wudhu memilih madhab Syafi'i, kemudian untuk puasanya kita memilih madhab Maliki. Tidak, semuanya ketika kita memilih madhab satu itu juga kita harus mengikuti semuanya satu madhab. Tidak boleh memilih yang ringan saja, seperti itu. Yang selanjutnya, rekan dan rekanita semua, kita akan membahas terkait dengan asas dari IPNU dan IPPNU sendiri. Ada 2 asas. Yang pertama itu merupakan asas Pancasila. Jadi tidak boleh kok ketika kita meninggalkan asas Pancasila tersebut. Itu sudah menjadi hak paten ataupun harga mati dari ketika kita mengikuti organisasi IPNU maupun IPPNU. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Itu sudah 2 hal tersebut, asas 2 tersebut tidak boleh ditinggalkan ataupun tidak boleh memilih salah satu. 2 hal tersebut itu harus sudah melekat di dalam darah dan jiwa kita, seperti itu, Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang selanjutnya, rekan dan rekanita semua, sifat dari IPNU IPPNU itu tersendiri. Ada 3. Yang pertama itu ada sifat keterpelajaran. Jadi di IPNU IPPNU itu kita juga belajar. Nah, kita menuju ke triloginya IPNU IPPNU. Triloginya IPNU IPPNU itu ada belajar, berjuang, serta bertakwa. Nah, seperti ini.
Salam trilogi Ibnu IPPNU, belajar, berjuang, bertakwa, seperti itu trilogi dari Ibnu IPPNU. Jadi kita sebagai penerus dari para kaum muda Indonesia, terutama sebagai kaum pelajar, kita pertama wajib hukumnya untuk belajar dari lahir sampai nanti tutup mata ataupun kita sudah di liang lahat. Itu wajib hukumnya untuk belajar. Yang kedua, rekan dan rekanita semua, siswa dan siswi MTS Marif NU Harjo, kita diwajibkan untuk berjuang. Nah, berjuangnya seperti apa? Berjuang melawan kebodohan seperti sekarang ini. Tidak hanya berbeda ketika zaman dahulu berjuangnya mengangkat senjata melawan musuh. Sekarang kita berjuang untuk melawan kebodohan sendiri, melawan rasa malas, kemudian tidak ikut tawuran dan lain sebagainya. Nah, seperti itu berjuangnya. Kemudian bertakwa. Ketika sudah belajar, berjuang, dan terakhir kita bertakwa. Jangan sampai lupa kita juga harus bertakwa. Kenapa kita harus bertakwa? Karena kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Kita di dunia ini tidak serta-merta hanya selamanya, tetapi kita juga akan nantinya mengalami mati. Setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan mengalami mati. Maka dari itu, rekan dan rekanita semua, kita wajib untuk bertakwa. Nah, itu sifatnya keterpelajaran. Pelajar tidak hanya orang-orang yang belajar di sekolah, tetapi belajar di sini itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Di sekolah di sini belajar, di rumah belajar, dimanapun tempatnya, tidak dibatasi ruang dan waktu. Maka belajar itu tidak hanya ketika kita sekolah saja, tetapi dari ketika kita lahir sampai kita nanti mati ke liang lahat, itu wajib hukumnya untuk belajar. Nah, sifatnya Ibnu IPPNU itu belajar untuk memerangi kebodohan. Yang kedua, kemasyarakatan. Ingat, kita bukan makhluk individu, kita makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Maka dari itu kita sifatnya yang kedua kemasyarakatan. Di Ibnu maupun IPPNU itu kita belajar untuk hidup bermasyarakat. Jadi nanti ketika kita kembali ke masyarakat sudah dewasa, nah kita bisa ke masyarakat itu bisa menyesuaikan, bisa beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Seharusnya kita seperti apa, sebagai seorang pemuda bagaimana, sebagai kaum tua bagaimana. Kita sudah tidak kaget lagi ketika kembali ke masyarakat. Seperti itu. Di Ibnu dan IPPNU kita dilatih seperti itu. Yang ketiga, siswa dan siswi semuanya, yaitu keagamaan. Kecuali kita belajar secara formal, di Ibnu dan IPPNU kita juga diajari tentang keagamaan, bagaimana melestarikan adat ataupun budaya-budaya yang masih ada di lingkungan sekitar kita, tidak meninggalkan serta-merta tahlilan, berjanjian, ribaan dan lain sebagainya. Jangan sampai anak putu kita, anak cucu kita itu tidak tahu apa itu tahlilan, apa itu perjanjian. Maka dari itu kita wajib hukumnya untuk meneruskan budaya-budaya yang ada. Seperti itu ya. Yang selanjutnya, fungsi dari adanya organisasi Ibnu dan IPPNU, rekan dan rekanita semua. Fungsinya yang pertama yaitu wadah perjuangan bagi para pelajar. Harus ada wadah. Ketika tidak ada wadah itu akan sangat riskan sekali. Jadi di Ibnu IPPNU itu sebagai wadah perjuangan pelajar. Perjuangan yang seperti apa? Yang sudah tadi saya sebutkan. Perjuangan untuk memerangi kebodohan, kemudian perjuangan untuk memperluas teman-teman. Karena di usia kita yang sekarang, di usia Ibnu 13 tahun sampai dengan 27 tahun itu usianya untuk mencari pengalaman yang sebanyak-banyaknya, mencari teman yang sebanyak-banyaknya. Jadi nanti kita bisa berjuang bersama-sama mempertahankan Indonesia ini agar Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Yang kedua, sebagai wadah pengkaderan. Jadi jangan sampai NU yang sudah sebesar ini kok nanti anak cucu kita
tidak tahu apa itu NU. Nah, itu sebagai wadah pengkaderan. Jadi ada sebuah kontinu ataupun berkelanjutan. Jadi bapak ibu kita yang sudah tua itu nanti ada kelanjutannya. Seperti itu. Jadi sebagai wadah pengkaderan. Tahlilan jangan sampai nanti sebagai barang yang bid'ah ataupun tahlilan haram, kemudian ziarah haram, jangan sampai seperti itu. Anak cucu kita jangan sampai bilang seperti itu. Nah, makanya di IPNU IPPNU itu juga sebagai wadah pengkaderan agar kita bisa lanjut ataupun continue untuk meneruskan adat ataupun budaya yang ada. Yang selanjutnya sebagai wadah komunikasi, terutama wadah komunikasi antar pelajar NU, agar NU itu semakin kuat dan semakin kuat. Seperti itu rekan dan rekanitas semuanya. Yang selanjutnya rekan dan rekanitas semuanya, kita ada struktur organisasi di IPNU IPPNU. Kita akan membahas struktur organisasi dari pimpinan pusat terlebih dahulu. Struktur organisasinya di pimpinan pusat ada yang namanya PP, itu disebut dengan pimpinan pusat, tepatnya di Jakarta. Nah, yang selanjutnya tingkat bawah disebut dengan PW ataupun pimpinan wilayah, itu tingkatnya di provinsi, seperti itu ya. Yang selanjutnya yang ketiga ada PC ataupun kepanjangan dari pimpinan cabang ataupun di Kabupaten Magelang, seperti itu. Yang selanjutnya ada di bawahnya cabang itu ada PAC ataupun pimpinan anak cabang. Yang selanjutnya ada pimpinan ranting ataupun desa, kita sebut dengan PR ataupun pimpinan ranting. Di bawah pimpinan ranting ada lagi pimpinan anak ranting, seperti itu. Nah, ketika di Madrasah MTS Ma'arif NU Harjo ini itu ada pimpinan komisariat ataupun kita sebut dengan PK, seperti itu. Rekan dan rekanitas semua, yang terakhir di perguruan tinggi itu ada PK, PT ataupun pimpinan komisariat perguruan tinggi. Itu tingkatnya ada di kuliah ataupun perguruan tinggi, seperti itu. Baik, rekan dan rekanitas semua, cukup sekian materi dari saya. Ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa di kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini tetap jaga pola makan rekan dan rekanitas semua, kondisi tubuh juga dijaga. Jangan lupa perbanyak minum vitamin C, dan semoga kita semua dijauhkan dari segala macam penyakit, dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin amin ya robbal alamin. Rekan dan rekanitas semua yang berbahagia, sekian dari saya. Sekali lagi, salam trilogi IPNU dan IPPNU. Belajar, berjuang, bertakwa. Oke ya. Terima kasih rekan dan rekanitas semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amin wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah MTS Ma'arif Harjo yang kami sayangi, peserta MPLS siswa baru tahun ajaran 2020-2021 yang berbahagia, untuk mengakhiri pertemuan masa pelaksanaan orientasi atau MPLS. Bila kita berdoa pada Allah SWT, mudah-mudahan kegiatan ini dapat manfaat barokah dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulullah ajmain. Hamdas syakirin hamdan amin hamdan yuwafi dengan yukafi mazika. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa 'azimi istanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il awali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min syarri wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna min aqsal khair min jami'il khairati fi hayati wa ba'da. Rabbana ighfir lana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna malal qawmil kafirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa aril batila batila warzuqna istinaba. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil khuquqil wajibati alayya wa li jami'il mu'minina wa binat wal muslimina muslimat Allah ahyamilun awat. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa arwil absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Rabbana fir li dhunubi wa li walidayya wa rahmaka wa basira. Rabbana fir lana wa li ladina sabaquna bil iman wa la tajmal fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa ilana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian doa yang kita sampaikan, mudah-mudahan Allah memberikan ijabah dan bahwa kita semua. Sahiri ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.